Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kak, ada yang tahu nggak ya soal kabar yang begitu mengejutkan ya, dan ini bisa saja pukulan telak bagi geng Solo. Kok bisa bang? Apa bang? Apa bang? Ya ini banyak yang kemudian ya masyarakat dan publik membicarakan sosok Pak SBY dengan AHY ya, di mana di tahun 2029 kabarnya ya Prabowo pasti ya dipastikan ya memilih AHY ketimbang Gibran di tahun 2029. Inikah ya yang membuat geng Solo menuding Pak SBY ya soal bagaimana ijazah-ijazah Jokowi. Ada orang-orang kuat di balik ini semua, ada skenario besar. Banyak para termol-termol itu justru menuduh itu begitu. Ada apa? Ada apa? Kalau Gibran ini ditinggal, dibuang misalnya, begitu kan, di tahun 2029, maka yang jelas ya, AHY akan menjadi wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Termasuk bagaimana ya sekarang ini soal banjir, ya, soal banjir ekspresi Prabowo Subianto. Ya ketika mendengarkan AHY soal pemulihan pasca bencana di Aceh, nampaknya sangat setuju, terkagum begitu kan. Karena ada solusi besar. Dan pada akhirnya akan berbeda dengan sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya mencatat dan sebagainya. Ini salah satu yang kemudian ada yang mengatakan bahwa dan menganalisa bahwa AHY bisa dipastikan ya diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi nampaknya beredar ada Caimin, ada beredar foto sekarang ini ada Caimin, ada Bahlil begitu kan ya, ada Pak Dasko, terus kemudian ada PAN. Nampaknya ini menandakan bahwa Partai Demokrat ya dengan AHY yang bekerja semaksimal mungkin menandakan mulai agak panik ya di sekeliling istana itu. ini ngeri-ngeri sedap bos, karena ini adalah yang terjadi selama ini adalah soal politik yang ada begitu. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat dengan AHY yang bekerja semaksimal mungkin, Presiden Subianto terkagum dengan apa yang dipaparkan oleh AHY di lapangan soal bencana misalnya. Ini terkagum-kagum Presiden Prabowo Subianto. Ini menandakan bahwa begitu firasat saya begitu kan ya, sudah menandakan ada sinyal kuat bahwa AHY di tahun 2029 bisa bergandengan dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Inilah politik yang terjadi. Tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan nanti urusan rekonstruksi. Artinya infrastruktur akan sangat dominan. Oleh karena itu kami sesuai dengan tugas pokok dan tentunya instruksi dan arahan Bapak Presiden ingin terus memastikan dan mendorong agar pekerjaan konstruksi terutama terkait dengan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan ini juga bisa lebih cepat lagi dengan melakukan pengerahan alat berat yang lebih cepat ke titik-titik yang paling prioritas. Kemudian tentunya tadi sudah dibahas tentang perumahan dan terima kasih kepada Danantara tentunya telah menjadi kontributor yang sangat signifikan. Dan berbicara pula sumber daya air Bapak Presiden, ini yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyakit dan lain-lain memang sangat tergantung ketersediaan air bersih, oleh karena itu juga harus menjadi prioritas kita di Aceh khususnya di Tamiang ini. Dan yang terakhir tentunya fasilitas umum pendukung, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan juga rumah-rumah ibadah. Dengan demikian tentu kami berharap kerjasama yang sudah semakin baik dan semakin ketat ini akan bisa terus ditingkatkan. Dan tentu bisa dilihat progres demi progres. Hari ini bisa kita lihat tadi menyusuri kota Tamiang tentunya sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Karena apa? Karena yang kita lihat bahwa sosok AHY ini sangat potensi sekali. Setelah diberikan tugas amanat oleh Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan ke luar negeri, ditugaskan untuk menangani bencana, ditugaskan dan segala hal yang kemudian menjadi prioritas sesuai dengan SOP AHY, maka kemudian AHY benar-benar bekerja semaksimal mungkin. Berbeda dengan menteri-menteri yang lainnya begitu. Menteri-menteri yang lainnya kan selalu mengandalkan anggaran, selalu mengandalkan ini, mengandalkan itu. AHY sat cepat selesai begitu kan, masuk akal, rasional di situ begitu. Jadi
Dan inilah yang kemudian dibutuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan AHY begitu kan. Jadi jadi saya kira ini menandakan bahwa di tahun 2029 bisa saja ini AHY akan diambil di situ begitu. Kalau melihat orang-orang yang di sekitar Prabowo saat ini ya, maka wajar kalau orang-orang sekitar Jokowi ya termasuk Jokowi sendiri begitu khawatir dengan AHY misalnya. Ya, saya tidak melihat secara keseluruhan, tapi substansi yang kemudian yang saya tangkap begitu kan ya, apa yang disampaikan AHY ini sangat-sangat luar biasa, menunjukkan bahwa AHY bekerja semaksimal mungkin, punya elektabilitas dan popularitas ya dibandingkan dengan sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau melihat orang-orang di sekeliling saat ini begitu. Karena ini sangat menjadi potensi di tahun 2029. Nah, semakin banyak orang-orang atau termol-termol ini mengkritik AHY, semakin memuncak, orang-orang akan melihat bagaimana ya AHY ini bekerja semaksimal mungkin sehingga AHY tidak perlu banyak bicara begitu kan, menunjukkan karakter kinerjanya di situ kepada Presiden Prabowo Subianto. Coba ya dalam situasi dan kondisi ini ada nggak ya Presiden Prabowo Subianto di situ menemani seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menemani Presiden Subianto ketika mengambil keputusan-keputusan yang ada. Di situ ada Minhan ya, ada TNI begitu karena ada Menko di situ begitu kan. Ya orang-orang penting sekali. Seharusnya ya di samping Presiden Prabowo Subianto ya satu sisi begitu seharusnya ada wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang bisa menemani itu begitu sebagai langkah ya menyempurnakan kepemimpinan begitu kan ya antara presiden dan wakil presiden. Seharusnya kan gitu. Tapi sekarang termul-termul itu lagi kecolongan. Kok bisa kecolongan, Bang? Realitasnya memang seperti itu begitu ya. Untuk bekerja, untuk menunjukkan di depan Presiden Prabowo Subianto ya AHY kinerjanya sangat baik. Menhan begitu kan ya. Kalau yang lain ya orang-orang yang dianggap terafiliasi kepada geng Solo begitu kan. Ya siapa yang bekerja semaksimal mungkin begitu. Paling ya alibi sana sini begitu kan. Ada yang mengatakan pantas AHY dimusuhi. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi menanggapi seperti ini orang-orang akan melihat itu begitu kan. Saya pribadi melihat bahwa sosok dari seorang Gibran Rakabuming Raka AHY ini sosok yang sangat luar biasa begitu kan, yang menunjukkan jati diri bahwa dia disuruh kemana oke, disuruh ke sini oke begitu kan ya. Semuanya serba oke bagi seorang AHY begitu. Nah, beredar foto-foto yang kemudian muncul saat ini adalah soal bagaimana Caimin, Bahlil, ya Zulkifli Hasan begitu dengan Dasko. Ini berkumpul. Orang-orang berspekulasi apalagi termol-termol dikaitkan dengan AHY. AHY dibuang, AHY didepak dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa negara demokrasi dan 1.000 juta begitu kan ya. Orang-orang memandang bahwa AHY itu ya tidak ada kesempatan untuk untuk berbicara soal pilkada begitu karena pilkada ini dipasrahkan kepada rakyat. Walaupun secara tidak langsung saya melihat dari karakter AHY bahwa ya walaupun suka atau tidak suka soal pilkada ini begitu yang kemudian diambil alih atau dilangsungkan lewat DPRD, maka kemudian orang-orang itu bisa menangkap begitu kan. Jangan-jangan AHY sibuk soal menangani banjir dan sebagainya. oleh termol di situ kenapa kok nggak ada AHY? Dan inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar. Nah, Prabowo ini hampir pasti memilih AHY ketimbang Gibran kalau melihat orang-orang di sekitar saat ini begitu ya. Satu sisi rapi, gagah, muda, pinter begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya, Kalau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apa yang mau diharapkan lagi di tahun 2029 begitu kan ya. Ini kan pada akhirnya hal-hal seperti itu ada ada nuansa-nuansa kalau kita bandingkan jauh begitu antara AHY dengan Gibran Rakabuming Raka. Ditambah lagi dengan Jokowi menyebutkan bahwa ada operasi politik dan orang-orang besar di balik ijazah palsu. Ini kan tambah kemana-mana dan pada akhirnya begitu. Justru ini pernyataan-pernyataan yang blunder begitu kan.
Apalagi dikaitkan dengan ijazah, dikaitkan dengan berbagai hal begitu. Apa yang kemudian terjadi saat ini, saya kira AHY itu sebagai pemenangnya nanti begitu di tahun 2029. Ya kita akan buktikan aja. Ya sekarang lagi diusik ya begitu kan ya, AHY ya Pak SBY diusik begitu kan ya. Para termul-termul itu sering membicarakan soal bagaimana hambalang, bagaimana ini soal kasus-kasus besar begitu kan. Tapi pada kenyataannya itu justru benar kepada termul untuk membicarakan Demokrat dan sebagainya begitu. Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Artinya saya kira Presiden Prabowo Subianto lebih percaya AHY begitu kan ya ketimbang Gibran. Saya melihat seperti itu begitu. Nah, masih banyak ya yang mengatakan bahwa Gibran begitu kan ya. Yang masih banyak yang mengatakan hanya jadi olok-olokan bagi orang-orang itu begitu. Ada yang mengatakan bahwa sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka perannya apa sih sebenarnya? Datang ke bencana tiba-tiba nggak ada lagi kabarnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi kami soal kemanusiaan itu kan nomor satu begitu kan. Jadi saya kira mungkin AHY karena mungkin satu satu militer, artinya dari kalangan militer ini sangat sangat dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu, sehingga Presiden Prabowo Subianto sangat sangat tercengang begitu ketika AHY menyampaikan suatu permasalahan besar soal dampak banjir ini begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Keren. Bagaimana dengan sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka? Nggak tahu, wallahu alam ya, kita tunggu saja. Tapi sekarang ini langkah dari Partai Demokrat untuk mengambil langkah hukum kabarnya masih beredar ya. Apakah benar nantinya atau tidak begitu? Ini sangat luar biasa sebenarnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.